kalau tadi kita sudah melihat-lihat secara dekat bagaimana kondisi Tabun ini dari satu sisi ke sisi yang lain, hampir semua sudut kita lihat. Seperti biasa, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya akan bertemu dengan Loramidi atau yang biasa dikenal Turmidi Jaka. Nah, beliau ini tinggal di Tabun ini. Kita akan ngobrol santai dalam Madura Inspiring. Hanya di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Dan hari ini saat ini sudah bersama Loramidi. Assalamualaikum, Ra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali ya, karena lokasinya, rumah tempat tinggal ini sudah menyehatkan sekali ya. Banyak inspirasi yang bisa gak keluar dari kebisingan kota gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Sejuk lah. Iya, sejuk banget. Dan Tretan kalau tanya di mana lokasinya, Tabun ini berada di Desa Aing Panas. Desa Aing Panas. Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Dan sudah bersama Loramidi hari ini. Rah, kalau kita ngelihat Tabun ini kayak menjadi tempat healing banget buat anak muda ya. Jadi anak muda bisa ngopi di sini dan ini seni banget saya bilang ya, karena melekat pada diri Lora sendiri. Ini sejak kapan Tabun ini mulai ada dan ini tujuannya kemana sih bikin Tabun seperti ini? Ya awalnya 2016 ya, 2014-2016 itu saya mulai mengumpulkan. Jadi ada beberapa kapling tanah yang dijual oleh masyarakat secara perorangan itu tanpa sengaja lah, maksudnya tanpa sengaja. Iya. Karena melihat kontur tanahnya waktu itu hutan dan kalau kata orang Madura sedikit mengerikan gitu. Iya, betul. Melihat situasinya semua belukar, terus sering terjadi kecelakaan juga di lokasi. Di lokasi depan Tabun ini. Jadi ketika itu kenapa harus beli? Mungkin sudah takdirnya ya. Saya kumpulkan satu-satu. Jadi kemudian ada yang jual lagi tanah sebelahnya, saya beli. Ini artinya ini memang impian Ramidi. Saya mengimpikan, tidak mengimpikan Tabun sebenarnya. Tidak mengimpikan tanah ini karena jujur saya tidak tahu menahu tentang tanah ini kemudian akan jadi seperti ini. Jadi yang saya impikan adalah satu areal, satu tempat yang sekiranya jadi oase atau terminal peristirahatan, perhentian teman-teman seniman, di mana tempat itu yang cocok gitu loh, yang enak, yang sekiranya merangsang seseorang gitu, untuk berkarya gitu ya. Oh, di sini tuh lengkap banget ya kalau tadi kita lihat ya Tretan ya, art shop, terus batik tulis juga ada di sini, terus juga studio alam gitu. Kenapa ini dimatchingkan ke Tabun semuanya? Karena memang yang namanya zona wilayah kalau kata orang Arab, wilayah suatu daerah, suatu tempat itu bisa dikatakan bermanfaat kalau melahirkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Misalnya suatu wilayah mungkin saja bermanfaat untuk jadi areal pertanian karena ditanami, bercocok tanam. Suatu wilayah paling sederhananya bisa menjadi tempat tinggal. Karena memang di situ bisa dibangun rumah. Tetapi rumah yang sekiranya bermanfaat, membawa kedamaian, kesejukan, kalau bagi keluarga membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi areal itu penting. Seorang seniman juga membutuhkan satu areal, satu wilayah. Nah, wilayah kalau rumah kan jelas konstruksinya ya. Segi 4, kubus, kalau enggak bertingkat ada atapnya. Kalau bagi seniman kan sebenarnya tidak rumah yang seperti itu. Jadilah yang seperti ini menurut saya sebagai seniman nyaman sekali. Loramidi ini ternyata dibesarkan, dilahirkan di lingkungan pesantren. Kita tahu bagaimana mungkin sudah pasti banyak yang mengenal Loramidi ini. Turmidi Jaka dibesarkan dan dilahirkan di lingkungan pesantren Al-Amin. Tapi yang sangat berbeda sekali, Loramidi ini memang dari dulu sepertinya jiwa senimannya mengalir gitu. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa yang Lora lakukan dalam hidup Lora? Ya, saya lahir di lingkungan pesantren Putri ya, yang betul. Sekarang Pondok Putri 1. Itu kebetulan
Nyai Haja Siddiqoh itu nenek saya, orang tua dari bapak saya. Saya dari kecil hidup di lingkungan perempuan sebenarnya. Betul. Jadi yang mulai menemani saya bermain dari kecil itu santri perempuan. Betul. Yang menggendong setelah beranjak usia 3 tahun, 4 tahun itu perempuan semua. Tidak ada satu-satunya laki-laki yang menggendong saya mungkin kakek dan bapak. Atau paman, hanya 3 orang, itu selebihnya itu perempuan semua. Kemudian beranjak SD saya hidup di lingkungan perempuan. Jadi mungkin dasar dari rasa ataupun jiwa yang kebentuk waktu itu feminisme ya. Saya ada jiwa halus gitu loh. Mungkin lebih mudah terenyuh dan menangis melihat sesuatu yang itu. Ya karena lingkungan ya. Lingkungan. Santri putri. Kemudian nadoman yang dibacakan tiap hari oleh santri-santri nenek itu membekas mungkin di bawah alam sadar saya. Jadi dan berkarya pun juga di lingkungan pesantren perempuan ya. Di lingkungan pesantren ya. Iya, ketika itu. Setelah itu saya kelas 2 SD Bapak pindah ke Pondok Putra. Membersamai Allahummafirlahu Kiai Idris Jauhari untuk merintis TMI. Ya, merintis TMI. Dari situ beda lagi karena yang saya lihat adalah kegiatan santri putra. Dan kegiatan santri putra gitu. Ya, di TMI itu dari yang paling menarik buat saya adalah kegiatan ekstranya sebenarnya. Jadi ada olahraga, ada pramuka, ada muhadarah, latihan pidato. Di situ darah seninya baru. Itu ya, sebenarnya darah untuk berkarya ya, berkreasi. Jadi seni itu soal estetika, tetapi soal berkarya itu setiap orang mempunyai fitrah untuk ingin berkarya. Artinya bukan sesuatu. Diciptakan dari lingkungan semasa kecil, bukan. Tapi kemudian ketika dewasa dibentuknya dari kecil. Amunisi ya, bakat dan amunisi untuk berkarya, nuansanya, arahnya mau karya-karya religi atau bernuansa apa itu dari kecil. Dari kecil akumulasi dari kecil, dari pengalaman masa kecil. Iya, kita tentu menyadari betul Tretan bahwa sedikit sekali ya kiai yang seniman itu yang eksistensi di bidang seni itu sangat sedikit sekali gitu. Jarang lah ya kalau dikatakan di Madura gitu. Apa tantangan terbesar yang Lora hadapi? Apalagi Lora Midi ini sebagai pengasuh Yayasan Az-Zikir ya, Alamin Perinduan gitu ya. Apa tantangan yang antum hadapi ketika itu dibenturkan? Sebentar ya, mungkin agak saya ini. Jadi kiai seniman mungkin jarang. Ya, kiai seniman. Tetapi kiai kreator itu saya pikir setiap kiai adalah kreator. Adalah maestro. Kenapa begitu? Ya, karena kiai itu pasti menciptakan melahirkan karya. Salah satunya pesantren misalnya, karya-karya perjuangan, menulis seperti Kiai Mustafa Bisri juga menulis sastra. Dan saya pikir banyak kiai-kiai lain yang menulis syair-syair dalam bahasa Arab atau dalam bahasa daerah. Seperti nenek saya, Allahummafirlahu Nyai Haja Fatmah Mawardi, itu saudaranya Nyai Haja Siddiqoh Mawardi, menceritakan bagaimana perjalanan Nabi dalam bentuk bahasa Madura dan dijadikan bait-bait syair. Itu seniman, itu kreator. Tetapi seniman yang dalam artian secara kuratorial. Artinya tidak menabrak stereotip ya? Iya. Bukan ya? Tinggal pemahaman di luar saya yang kemudian seolah-olah menjudge saya menjadi bentuk yang lain, itu yang saya pikir kurang adil. Karena sejatinya kiai adalah kreator, adalah sama seperti saya. Betul. Seniman yang membedakan kreator dengan seniman adalah ketika sebuah karya dibenturkan kepada satu kuratorial estetika. Artinya melihat standar indahnya. Itu memang ada disiplin lain yang harus menjelaskan teori lain. Tetapi pekerjaan mulia dan paling ini ya kreator. Daya dan itu cipta semua dimiliki oleh semua kiai. Kalau mereka sadar kita adalah kreator-kreator. Betul. Hanya mungkin pemilihan jalannya berbeda gitu ya. Seninya itu berbeda. Apalagi antum ini Lora Midi ini juga eksis sebagai ketua DKS Kabupaten Sumeneb ya. Ya, kebetulan 2008 sampai 2013 itu saya juga ketua Dewan Kesenian. Kemudian 2013 sampai 2022 itu kosong Dewan Kesenian Sumeneb.
Karena mungkin ada komunikasi antara pemerintah dengan seniman yang tidak ketemu. Baru di 2022 pemerintah mengambil kebijakan untuk menghidupkan kembali Dewan Kesenian Sumeneb, dan mudah-mudahan ya ini jadi jalan untuk terus keberlangsungannya Dewan Kesenian di Sumeneb melalui mekanisme yang semestinya nantinya, karena ini jabatan politis. Iya, betul. Karena kalau dibilang tadi sempat berbicara bahwa semua kiai itu adalah kreator ya, seni. Apalagi kalau melihat Lora nih bisa membatik, bermusik, berpuisi gitu. Bahkan karya antum ini nggak cuman di tingkat kabupaten, di tingkat nasional pun sudah di mana-mana ya Lora Midi ini. Kalau dibilang menabrak stereotip, enggak, sepertinya enggak. Tapi bagaimana antum menyeimbangkan bahwa background antum sebagai kiai, lahir dan dibesarkan dari pesantren besar, kemudian menyalurkan bakatnya di bidang seni, khususnya bermusik, puisi, dan membatik gitu. Membagi waktu atau gimana? Membagi waktunya, juga membagi apa ya, penilaian orang gitu terhadap background diri antum. Ya, saya pikir nggak apa-apa ya soal kesan atau asumsi orang lain terhadap saya yang seperti ini, karena saya yakin bahwa ke depan masa yang akan datang ini akan penuh dengan sesuatu yang mungkin hari ini tidak kita temui. Jadi apapun gitu yang kita bisa hari ini, baik itu berkesenian, berkarya lewat jalur yang tidak umum, tidak lumrah, saya pikir tetap harus disemangati sebagai optimisme kita menyongsong peradaban ke depan. Memberi warna lain. Memberi warna lain. Generasi muda yang akan datang mungkin akan lebih bisa menyalurkan potensinya di dalam berkarya itu dengan berbagai corak dan hal, tidak hanya seni mungkin juga nanti tidak. Artinya gini, nilai-nilai kepesantrenan mesti diadaptasi. Tetap harus sifatnya terbuka, ya menjaga keluhuran nilai-nilai lama ya salafus saleh, tetapi tetap juga berkarya, terbuka dengan sesuatu pembaharuan yang baru seperti itu. Nah, ini apakah ditularkan pada santri-santrinya? Ya, saya tidak menularkan dengan secara sengaja, karena saya yakin zaman akan bergerak secara otomatis sendiri, menyesuaikan dengan sesuatu yang baru. Banyak itu teman-teman generasi muda langsung saja dan cocok saja dengan kami. Ya, kalau kita data misalnya kayak batik tulis yang pernah belajar bersama kita di Tabun, itu tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Sumeneb. Wow, luar biasa. Jadi batik kontemporer ya, kalau ciri kita memang agak berbeda, dan pemilihan motif gambarnya. Ini harus dipakai ya ternyata. ya udah begini enaknya begini, kalau tampil kayak merasa pede dengan begini ya udah saya nyaman sekali. Ya, dan apa adanya Midi aja, banget betul. Ini ya. Terakhir apa nih harapan buat anak muda yang mungkin ingin terus belajar seni di tengah kehidupan pesantren gitu, mengkombinasikan antara seni dan dunia pesantren? Ya, pesan saya selalu di mana-mana dan itu jadi dasar pegangan hati saya. Lewat seni kita bisa mengenal diri, lewat seni juga bisa mengenal kekuasaan Allah. Jadi saya berpegang kepada Innallah jamilun yuhibbul jamal, itu aja sebenarnya. Apa itu ternyata? Ya, Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Oke, baik teman-teman, ngobrolnya udah cukup panjang ya. Tapi untuk mengakhiri obrolan kita di Klik Madura, Lora Midi ini harus menyampaikan klik or no. Kita punya challenge, klik or no ya. Klik or no, dia dijawab apakah klik apa tidak gitu. Klik or no, bahwa kesuksesan itu tergantung dari bagaimana upaya kita. Klik or no. Dan apa yang alasannya? Klik saya. Kenapa klik? Ya, tidak ada yang instan. Kesuksesan itu tidak ada yang instan. Tidak ada apapun sebenarnya, tidak ada yang instan. Gitu. Kun itu jadilah. Itu instan banget ya, perintah banget. Betul. Kun, jadilah.
tapi fayakun masih. Kun fayakun. Iya. Fayakun itu Maka. iya, Jadi maka itu adalah rentang gitu, Proses. proses itu. Oh, artinya tidak ada kesuksesan yang Nggak instan. ada, bukan BEM Salabim. Semuanya dari upaya kita. BEM aja masih salabim, masih butuh salabim. Oke, baik Tretan, semoga obrolan kita, perbincangan kita dengan Lora Midi ini mampu membuka inspirasi Tretan bahwa di dalam upaya kesuksesan yang kita raih tetap ada upaya. Ya, dari kesuksesan yang kita raih tetap ada Amin. upaya. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke Tabun, karena di Tabun ini banyak sekali yang bisa Tretan dapetin dan bisa menggali inspirasi di sini bersama Lora Midi dan kawan-kawan tentunya, kawan-kawan seniman di Sumeneb. Nggak cuma Sumeneb ya, Raya? Ya, terbuka untuk umum. Se-Madura gitu. Jangan lupa datang ke Tabun di Aing Panas, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita. Saya dan Lora Midi pamit undur diri. Jangan lupa tonton Madura Inspiring hanya di Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.